Sahabat Renungan Sikamali TV, bacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Ya, sedemikian jauh pembacaan kita. Selalu dikatakan bahwa berbahagialah kita yang masih diberikan waktu, kesempatan untuk bisa membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Ya, yang menjadi tema kita adalah damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, realita hidup adalah semua orang ingin merasakan kedamaian dalam setiap detik hidup mereka. Bahkan mati pun kita inginnya rest in peace, ya. Kalau bisa tidak ada masalah, intimidasi, ancaman, serangan, dan lain-lain. Nah, tetapi kalau kita melihat realita hidup hari ini, ya, misalnya ya sampai hari ini masih ada corona, ya, yang bisa menghancurkan hidup kita, bisa mengancam hidup kita, dan seterusnya, ya. Ya, atau berbagai macam persoalan yang hadir dalam hidup kita masing-masing, ya. Entah itu persoalan relationship, ya, hubungan, persoalan ekonomi, dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti inilah yang biasa membuat ekspektasi kita, ya, bertentangan dengan realita yang terjadi. Nah, kita back to the topic, ya, peace, damai, ya. Nah, menarik, ada suatu cerita tentang raja yang mengadakan sayembara, lomba tentang melukiskan atau menggambarkan bagaimana kedamaian itu, ya. Nah, dalam cerita ini ada 3 orang pelukis yang hebat yang mengikuti lomba ini. Nah, hasil dari karya mereka adalah yang pertama adalah lukisan tentang kapal di tengah laut yang tenang, ya. Jadi menurut pelukis ini, ya, seperti itulah kedamaian ini. Pelukis yang kedua, ya, jadi hasil lukisannya adalah lukisan tentang sawah yang sudah mulai menguning, ya, siap panen. Dan suasananya di sore hari, ya, kala mentari terbenam. Itulah damai menurut dia, ya. Nah, yang ketiga adalah lukisan air terjun dengan aliran air yang deras, ya. Menurutnya adalah itulah kedamaian. Nah, menurut teman-teman semuanya, siapakah yang menang dari ketiga pelukis ini? Nah, ternyata pemenangnya adalah lukisan air terjun. Loh, kok bisa? Nah, padahal air terjun identik dengan suara air, ya, berisik, dan seterusnya. Why? Nah, ternyata setelah diamati lebih dekat lagi, ada seekor induk burung yang sedang tertidur bersama anak-anaknya di dalam sarang mereka, tidak jauh dari air terjun itu. Nah, dari cerita ini menggambarkan kehidupan manusia yang seharusnya, ya. Meskipun ada suasana air yang berisik, mestinya damai itu tetap ada dalam hati setiap kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus,
Yesus adalah Sang Raja Damai. Dia telah bangkit mengalahkan maut karena Dia adalah Tuhan. Ya, mesti kita percaya dan aminkan hal ini dengan sungguh-sungguh. Nah, pada kesempatan ini ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, jangan lagi kita seperti Thomas yang berkata bahwa sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, aku dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Dalam Yohanes 20 ayat 25 ya. Kata Yesus dalam Yohanes 20 ayat 29, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, inilah iman yang sesungguhnya. Bahkan dikatakan dalam kekristenan bahwa ini adalah level iman tertinggi, ya. Tidak melihat namun percaya. Nah, hal yang kedua adalah kebangkitan Kristus harus membawa damai, membawa harapan yang baru bagi setiap kita. Bahwa karya penyelamatan ya tetelestai sudah dikerjakan oleh Tuhan dengan sempurna. Kebangkitan Kristus harus membawa perubahan dalam hidup kita, ya. Kalau agama lain mengajarkan bahwa berlomba-lombalah untuk berbuat baik, ya, untuk mencapai atau mendapatkan keselamatan, tetapi kita Kristen sejati berlomba-lomba untuk berbuat baik sebagai bukti bahwa keselamatan sudah ada pada kita, ya. Yesus telah mengaruniakan keselamatan itu kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita terus bersaksi sebagaimana pesannya dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Selaku orang yang telah diselamatkan, damai sejahtera sudah ada dalam diri kita. Damai tidaklah berarti bahwa kita berada di suatu tempat tanpa keributan, tanpa kesukaran, tanpa ancaman, tanpa godaan dan seterusnya. Tetapi justru kedamaian berarti kita berada di tengah-tengah semua itu, namun hati kita memiliki ketenangan, ya. Itulah makna kedamaian yang sejati. Terpujilah Kristus, haleluya, amin.